jumpa lagi di Rebound Talk bersama aku Gatan dan Aku Aska. kali ini kita akan membahas tentang kegiatan produktif di Fakultas Kehutanan itu sendiri. Nah, membahas apa? Yaitu adalah MAPRES. Apa sih MAPRES, Aska? MAPRES itu merupakan salah satu kegiatan produktif yang ada di Universitas Gadjah Mada. Nah, salah satunya ada juga di Fakultas Kehutanan. Kita punya nih narasumber atau mahasiswa berprestasi Fakultas Kehutanan 2023. Mungkin biar informasi yang kita dapatkan bisa lebih dalam nih Tan. Kita langsung undang aja narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu ada Mbak Faiha. Oke, mungkin Mbak Faiha bisa memperkenalkan diri kepada Rimbawan Muda. Oke, sebelumnya makasih Aska dan Gatan atas kesempatannya. Selamat siang Rimbawan Muda. Perkenalkan aku Faiha Aska Zahira, bisa dipanggil Faiha. Aku saat ini di General Forestry 2020 dan juga di sini aku sebagai mahasiswa berprestasi 1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak Faiha. Oke. Nah, mungkin aku izin bertanya nih Mbak Faiha. Mbak Faiha kan udah jadi MAPRES resmi nih. Nah, mungkin bisa jelaskan sih MAPRES itu apa dan kegiatan tuh ngapain aja sih? Mungkin Rimbawan Muda masih belum tahu nih MAPRES dan segala macamnya itu. Nah, mungkin bisa jelaskan oleh Mbak Faiha. Oke, mungkin aku juga mau nanya ke Gatan nih. Menurut kamu dari kata MAPRES, apa sih yang kebayang di pikiran kamu? Sesuai singkatannya, kalau aku sendiri ya, MAPRES berarti mahasiswa yang berprestasi, memiliki prestasi banyak di bidang-bidang yang dia kuasai gitu, Mbak. Iya, bener banget sebenarnya ya. Jadi untuk teman-teman semua, sebenarnya mahasiswa berprestasi itu adalah sebuah capaian dari mahasiswa di mana itu dicapai oleh mahasiswa yang berprestasi baik di akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler dan juga intrakurikuler lainnya seperti itu. Nah, sebenarnya di UGM sendiri itu untuk pemilihan mahasiswa berprestasi itu ada sendiri. Jadi nanti teman-teman di sini ada seleksi mulai dari tingkat fakultas, universitas, bahkan nanti sampai tingkat nasional. Itu mungkin ya. Keren banget ya. Keren banget sih. Nah, mungkin boleh diceritakan juga nih, kan Mbak Faiha juga dulu kan masih mahasiswa baru kan. Nah, awal mula jadi mahasiswa berprestasi Fakultas Kehutanan nih, itu bagaimana sih Mbak? Oke, pertanyaan menarik ya. Jadi itu sebenarnya dulu aku anaknya cukup aktif ya, dalam artian aku suka ngambil peluang-peluang baru. Jadi ketika aku ngeliat ada kegiatan, aku suka coba ikut. Nah, waktu itu kebetulan aku ngeliat informasi tentang mahasiswa berprestasi itu sendiri di grup chat gitu, di WhatsApp grup. Jadi itu benar-benar kebetulan banget. Dan tadinya itu aku ragu buat daftar. Tapi aku mikir kalau misalnya aku nggak sekarang, terus kapan lagi gitu kan. Jadi akhirnya aku coba daftar dan akhirnya aku berproses sampai saat ini. Keren ya Tan? Keren Kayak banget sih. dari awalnya nggak sengaja ketemu di grup chat. Sekarang Jadi MAPRES sekarang kan. benar banget. Oke, mungkin aku penasaran sih Mbak, gimana awal mulanya, kayak apakah step-stepnya lah buat Mbak itu mencapai gelar yang Mbak dapatkan sekarang di MAPRES Fakultas Kehutanan. Oke, jadi sebenarnya aku ngambil strategi 2 tahun, Naska. Jadi dalam artian sebenarnya kan MAPRES ini maksimal kamu daftar itu ketika kamu udah semester 6 ya, semester 6 gitu. Jadi waktu aku semester 4 itu aku coba daftar dulu dengan apa yang aku punya, biar aku bisa tahu nih kira-kira apa aja sih yang bakal aku hadepin nantinya gitu kan. Mantang kalau udah nggak masalah gitu, yang penting aku bisa tahu dulu kan kegiatan-kegiatan ngapain aja, proses ngapain. Jadi waktu itu ada mulai dari persiapan dokumen, terus habis itu ada wawancara, seleksi berkas, dan masih baik lagi sampai akhirnya seleksi masuk ke finalis universitas kayak gitu. Berarti itu awal mulanya tuh ada seleksi dari fakultas atau gimana Mbak? Iya betul. Jadi mungkin untuk tahapannya sendiri ya, di fakultas itu sendiri kita bakal ada nanti yang namanya seleksi berkas dulu nih. Terus nanti kamu juga bakal diminta untuk ngebuat yang namanya gagasan kreatif sesuai dengan tema mahasiswa PIL-MAPRES tahun itu. Nah nanti di situ kamu bakal ada pitching istilahnya, kayak presentasi di depan dosen tentang topik kamu itu, dan juga nanti ada wawancara portofolio juga dokumen-dokumen kamu gitu kan. Nggak mau ya kalau misalnya nanti kita dapat MAPRES tapi maksudnya data-datanya belum terverifikasi, apalagi kalau misalnya kamu ataupun teman-teman di sini itu tertarik untuk bisa sampai tingkat nasional kayak gitu. Keren banget ya, banyak tahap-tahapannya gitu ya. Nah, mungkin aku mau nanya juga nih Mbak Faiha terkait kegiatan yang dilakukan saat MAPRES itu apa saja Mbak? Oke, sebenarnya kalau MAPRES itu tadi ya mungkin lebih ke arah seleksinya. Jadi sebenarnya seleksi fakultas sama universitas sama. Kalau kita udah wawancara sama presentasi gagasan kreatif tingkat fakultas, nanti tingkat universitas berarti kita juga sama wawancara dan presentasi, tapi bedanya nanti yang ngejuriin adalah dosen-dosen dari universitas kayak gitu. Jadi nggak ada bias dan benar-benar semua teman-teman yang lain juga bisa ngeliat performa kita kayak gimana, apakah diakuin atau enggak.
Tuh. Nah, tadi kan Mbak Faiha jelasin udah banyak kegiatan tuh terkait bagaimana menjadi Mapres. Nah, dari Mbak Faiha sendiri tuh gimana sih caranya mengatur waktu atau manajemen waktu nih untuk kegiatan akademik fakultas dengan kegiatan Mapres yang Mbak Faiha ikuti? Oke, iya mungkin ini pertanyaan 1000 orang ya, gimana cara time management. Dan aku juga nggak bisa ngasih jawaban yang pasti, tapi mungkin dari referensi aku sendiri, kalau misalnya time management itu sebenarnya sesuatu yang perlu direncanain ya teman-teman. Jadi nggak bisa kayak kita tiba-tiba spontan gitu. Karena kalau misalnya kita udah buat planning, paling nggak kita tahu nih target kita itu apa, terus bakal dilaksanain kapan. Walaupun nantinya mungkin ya nggak sampai penuh atau bener-bener ke aktualisasi semua ya gitu. Jadi paling nggak udah ada planning gitu. Terus nanti kalau misalnya udah, yang kedua adalah gimana caranya kita monitoring. Monitoring sebenarnya bisa teman-teman itu per hari ya, kayak ngebuat to-do list harian jadinya. Tapi kalau misalnya emang itu teman-teman ngerasa masih terlalu berat, apalagi teman-teman tipenya adalah orang yang spontan, itu bisa dilakuin misalnya kayak per minggu gitu. Jadi kira-kira apa aja nih target yang udah dicapai per minggu gitu. Terus selain itu juga bisa lebih ke arah set priority list kalian itu apa gitu. Kan kalau di sini kita mahasiswa sebagai akademisi, berarti prioritas kita akademik kan. Cuman pasti teman-teman punya nih minat-minat teman-teman sendiri, entah itu lomba atau ngebuat karya atau bisnis segala macam. Nah itu bisa teman-teman kayak urutin kira-kira prioritas teman-teman tuh yang mana kayak gitu. Dan terakhir menurut aku ini mungkin agak di luar ini ya topik, tapi jangan takut untuk bilang enggak ke ajakan orang. Karena teman-teman yang tahu sendiri target teman-teman itu sebenarnya apa kan. Kayak kalian mau ikutnya apa, mau sukanya ngapain, terus apakah kalian mampu atau lagi kuat dan lagi luang untuk ngelakuin hal itu atau enggak gitu. Daripada teman-teman ngambil banyak tapi malah jadinya nggak efektif gitu kan ngerjainnya. Itu sih mungkin dari aku. Iya. Kayak kadang susah. Kadang susah. Kita kontrol diri kan. Iya. Jadi Bapak ini udah kayak strategis banget ya buat planning-planning ke depannya gitu. Mungkin sih visioner gitu. Visioner ya. Benar. Terus mungkin ini sih Mbak, aku mau tanya teknis nih pas kegiatan pemilihan. Itu Mbak Faiha itu awal mulanya mempersiapkan berkas, kira-kira nih berkasnya itu apa aja. Terus kemudian kemarin pas pengujian di universitas itu tuh ada berapa sih apa ya namanya? Mapres lain dari tiap-tiap universitas atau per universitas mengajukan berapa nama, itu mungkin bisa diceritakan nggak? Oke, berarti lebih ke teknis banget ya. Ini agak panjang berarti. Mungkin aku mulai dulu dari dokumen apa aja sih teman-teman yang butuh dipersiapin di sini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik buat ikut mahasiswa berprestasi, ada 3 dokumen utama yang perlu disiapin. Yang pertama adalah tentunya administrasi utama, kayak misalnya kayak KTP, terus mungkin istilahnya kayak dokumen-dokumen lainnya yang menunjukin identitas teman-teman gitu kan. Terus yang kedua ada yang namanya tadi capaian unggulan. Jadi capaian unggulan ini itu mirip sama portofolio teman-teman semua gitu. Teman-teman pernah ngapain aja, pernah ikut lomba, ngebuat karya, ikut organisasi, semua cantumin di situ. Jadi nanti itu bakal jadi istilahnya kayak portofolio teman-teman buat tunjukin, oke, aku emang berhak dan juga emang istilahnya legal lah jadi mahasiswa berprestasi kayak gitu. Walaupun nantinya itu dikasih batas nih. Misalnya per tiap kategori itu cuma boleh teman-teman maksimal ngisi 4 kayak gitu. Jadi nanti teman-teman harus benar-benar strategis banget tuh kira-kira mau dimasukin yang mana nih, karena ada poin-poinnya kan tiap kegiatan kayak gitu. Terus selain itu juga tadi yang ketiga adalah dokumennya gagasan kreatif. Jadi nanti itu teman-teman kayak semacam ngebuat esai tentang sebuah topik, terus nanti dipresentasiin. Nah itu nanti topik sama esainya sama capaian unggulan itu bakal dibawa sampai nanti nasional. Jadi bisa dipastikan teman-teman itu benar-benar kayak strategis dari awal gitu. Walaupun bisa diubah di tengah-tengah ya, kalau misalnya panitianya emang lagi membolehkan, tapi emang itu tuh harus benar-benar strategis banget disiapin dari awal kayak gitu. Nah terus tadi apa lagi? Untuk ini mungkin ada berapa sih kayak istilahnya saingan gitu? Oh iya saingan lah, saingan gak nih? Mungkin juga melihat saingan. Iya. Saingannya gimana? Nah kalau misalnya pesaing di UGM itu tuh sebenarnya tiap fakultas itu bakal ngirim 1 orang perwakilan. Cuman di beberapa kasus mereka emang ngirimnya 2 nih teman-teman. Kalau misalnya mereka emang ngerekomendasiin salah satu mahasiswa mereka yang mereka lihat itu potensial, walaupun mereka nggak jadi mapres utamanya ya, itu untuk bersaing juga di tingkat UGM kayak gitu. Benar ya, jadi kayak sebenarnya punya kesempatan lebih juga sebenarnya nggak terbatas harus 1 orang fakultas. Mungkin kalau Mbak Faiha nih, sekarang ngerasa benefitnya apa sih untuk ikut kegiatan mapres ini Mbak? Sejauh ini apa yang dirasakan? Banyak ya sebenarnya. Mungkin aku di sini bakal ngebagi jadi 3 perspektif. Yang pertama buat diri aku sendiri, terus buat orang lain.
Terus nanti yang satu lagi ada, tapi mungkin mulai dari diri sendiri ya. Aku ngerasa kalau misalnya tentunya kayak aku jadi lebih berani buat kayak nyoba hal-hal baru ya teman-teman di sini, karena istilahnya waktu itu kan juga mungkin aku pengalaman nggak terlalu banyak dan pengen coba ambil kegiatan, dan ini adalah salah satu kegiatan yang aku pengen nyoba kayak sebenarnya seberapa jauh sih aku bisa maju kayak gitu. Terus habis itu aku juga bisa dapat koneksi dari teman-teman fakultas dari universitas lain gitu kan, karena gimana ya, di situ kita bisa tahu nih kayaknya sebenarnya universitas lain, anak-anak yang produktif di sana itu tuh ngapain aja sih, kegiatan mereka ngapain, terus gimana sekarang kondisi mereka, terus apa ya, bahkan kayak knowledge exchange sama mereka tuh juga bisa gitu loh. Jadi aku benar-benar berterima kasih sama Mapres karena hal itu gitu. Terus aku benar-benar yang kayak belajar buat gimana manage waktu gitu kan, karena kan harus nyusun gagasan kreatif dan segala macem tuh gitu kan, persiapannya, strategi sebanyak lagi. Terus yang kedua, kalau buat orang lain sebenarnya aku ngerasa apa ya, mungkin ini tuh bisa jadi role model gitu loh. Kalian bisa jadi role model buat yang lain ketika kalian ikut kegiatan-kegiatan kayak gini. Jadi harapannya nanti fakultas kita tuh bisa ngirim lebih banyak orang, terus istilahnya kayak lebih banyak lagi kayak mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi, yang bersaing juga gitu kan. Terus yang ketiga juga aku ngerasa kalau misalnya Mapres ini tuh udah ngebuka peluang banyak banget gitu loh buat aku, dan juga kayak istilahnya bahkan teman-teman yang daftar kayak gitu. Cuman maksudnya misalnya belum keterima gitu ya. Jadi kalian paling nggak daftar aja dulu gitu, karena itu udah bener-bener ngebantu kalian buat kayak ngelihat peluang-peluang yang ada di luar sana tuh kayak gimana. Jadi banyak banget ya benefitnya yang didapat dari Mapres ini. Betul. Nah, buat Mbak Faya sendiri nih kan produktif banget sampai ikut jadi Mapres, nah kan gimana sih tips-tips produktifnya dari Mbak Faya sendiri buat jadi Mapres ataupun buat hal lainnya gitu? Oke, tips produktif ya ini berarti ya. Oke, mungkin aku juga mau nanya dulu kegiatan mereka tuh produktif apa sih? Produktif tuh banyak apa ya? Bukan banyak kegiatan, tapi bagaimana kegiatan itu bisa bermanfaat buat diri sendiri, orang lain, dan buat sekitarnya. Mungkin seperti itu sih Mbak. Oke, berarti bukan dari kuantitas ya? Iya, oke. Jadi lebih dari, ya bener ya teman-teman yang Pak Keten bilang, produktif itu lebih ke arah kualitas daripada kuantitasnya. Gitu. Gimana cara kita biar bisa ngembangin diri sendiri dan juga berdampak buat sekitar. Nah di sini sebenarnya kalau misalnya kita menjadi produktif ada banyak banget cara. Bisa dimulai dengan kenalin dulu diri kita itu sendiri maunya apa, sukanya apa, kelebihan, kekurangan kita apa. Dari situ nanti kita bisa nyoba kegiatan-kegiatan baru gitu. Yang entah kita sukai atau bahkan kalau misalnya kita udah ngerasa nyaman nih di comfort zone kita bisa nyoba hal-hal yang bahkan baru yang kita ngerasa gak nyaman gitu. Karena kan kalau misalnya di zona ya teman-teman, anggaplah ini kayak comfort zone kita gitu kan. Terus nanti di sini ada exploration gitu, kayak kita coba-coba hal baru. Dan di luar tuh ada yang namanya anxiety, dimana kita tuh takut sebenarnya ke sana gitu kan. Tapi menurut aku justru itu lokasi di mana akhirnya nanti kita bisa belajar lebih banyak gitu. Jadi menurut aku coba dulu aja gitu untuk terkait produktif itu. Terus yang kedua, itu mungkin satu hal yang bisa aku idein adalah cari mentor atau teman seperjuangan lah istilahnya. Kayak misalnya kalian bisa cari teman-teman yang emang punya visi misi yang sama, terus istilahnya yang mau juga lari bareng sama kalian gitu loh, ketika kalian emang lagi pengen lari gitu kan, yang bisa ngedukung kalian, suportif, dan kalian juga bisa saling dukung dan gak ngejatuhin. Aku rasa karena itu lingkungan benar-benar mempengaruhi gimana nantinya kita bakal maju gitu ke depannya gitu. Ikut kegiatan organisasi-organisasi yang kalian rasa emang bermanfaat, itu kegiatan-kegiatan yang emang kayak apa ya istilahnya kayak self improvementnya itu tinggi gitu kan. Itu sih mungkin. Sama mungkin terakhir yang ketiga adalah inisiatif buat cari info. Orang nggak bakal ngasih kalian info. Kalau misalnya emang mereka kompetitif, mereka nggak bakal ngasih kalian infonya gitu. Jadi kalian harus aktif cari info. Itu biasanya aku kalau misalnya ikut kegiatan, carinya bisa di Instagram atau sosial media lainnya, Twitter, banyak, website gitu kan. Atau bahkan kayak lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, peluang-peluang gitu. Apalagi sekarang ada MBKM kan gitu kan. Kalian bisa kayak update tuh di fakultas kayak gimana. Itu sih mungkin ya kalau yang aku bisa ceritain. Oke, jadi tipsnya tuh adalah untuk keluar dari zona nyaman, terus mencari mentor-mentor yang bisa membantu mengembangkan diri, dan aktif nih mencari info-info terkait kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu ya Mbak. Iya. Oke, menarik ya Tan, ini kayak kita dapat banyak apa ya, membuka banyak ya, pandangan pandangan kita. juga. Oke, mungkin di akhir sesi nih Tan, kita bisa dengerin closing statement mungkin dari Mbak Faiha buat rimbawan muda supaya apa ya, menjadi rimbawan ini tuh juga peluangnya besar untuk mengeksplorasi diri, juga untuk mengembangkan diri. Mungkin bisa dari Mbak Faiha disampaikan? Oke, makasih Aska. Jadi buat rimbawan muda semuanya, aku cuma pengen ngingetin lagi, kalau misalnya waktu kalian di kuliah ini adalah sangat pendek, dan peluang kalian untuk ngelakuin hal-hal itu sangat banyak.
Jadi lakukanlah apa yang kalian mau gitu. Lakukanlah apa yang kalian mau, coba sebanyak hal yang kalian bisa. Selama itu akan membahagiakan kalian, membahagiakan keluarga kalian, orang-orang sekitar kalian yang juga berdampak positif, itu dicoba aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu seberapa jauh kita bisa maju kalau bahkan kita nggak nyoba gitu kan. Mungkin itu sih dari aku, dan semoga sukses semua teman-teman Rimbawan Muda, dan sampai ketemu ya mungkin nanti bersama kita di Fakultas Kehutanan secara langsung gitu. Aku kali ini. Oke, mantap banget ya. Tapi sayangnya nih udah di sesi penghujung acara nih ya. Jadi nanti bisa ketemu langsung nih di fakultas buat ketemu Faiha sama Aska sama aku juga nih. Bener banget nih, kita juga tadi dapat banyak ya kan, ada tips, ada juga gimana caranya produktif dari Mbak Faiha, terutama untuk memilah-milah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kita, nggak cuman memuaskan keinginan orang lain gitu. Mungkin sekian, sampai jumpa di Rimbawan Talk berikutnya. berikutnya. Yeah.